Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, izinkan saya mempresentasikan hasil adi cita rancang ruang saya dari saya Pradipa Arasatya dengan NIM 215120626. Penelitian ini saya beri judul Kajian Analisis Ruang Parkir Menjadi Ruang Terbuka Hijau dengan Pendekatan Teori Kreatif Placemaking. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pentingnya dan manfaat yang dapat diperoleh dari keberadaan ruang terbuka hijau di Malioboro. Melalui pemaparan ini, dengan teori placemaking dan penelitian lapangan, saya berharap ada dampak positif yang timbul dari kehadiran ruang terbuka hijau dalam meningkatkan kualitas kehidupan. Abstraksi, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari apakah pentingnya keberadaan RTH serta manfaat yang diperoleh dari keberadaan ruang terbuka hijau di Malioboro. RTH ini akan disesuaikan dari sisi budaya dan kebutuhan pengguna. Penelitian ini akan mengkaji keberadaan RTH itu sendiri dari sisi fungsi, kebutuhan, dan kesesuaian dengan wilayah dan budaya sekitar. Abstraksi ini kita bagi menjadi 3 poin, placemaking, ruang terbuka hijau, dan kata kuncinya. Placemaking sendiri merupakan pendekatan atau perancangan ruang publik yang menekankan penggunaan kekayaan lokal. Ruang terbuka hijau atau RTH adalah kawasan, lorong memanjang, atau klaster yang pemanfaatannya lebih terbuka menjadi rumah bagi tanaman, baik yang tumbuh secara alami maupun ditanam. Lalu kata kuncinya ada 3, yaitu placemaking, Malioboro, dan RTH. Pendahuluan, kita bagi menjadi 3 poin, yang A latar belakang, B daftar pustaka, dan C metode. Latar belakangnya diambil dari kawasan Malioboro yang merupakan sebuah area dagang yang akan didirikan sebuah RTH di sana. Lalu studi pustakanya ada 3, diambil dari kata kunci yaitu placemaking, Malioboro, dan ruang terbuka hijau. Metode yang saya gunakan merupakan metode penelitian kualitatif dengan berfokus pada pengamatan dan pengumpulan data melalui web. Lalu dari studi pustaka, kita pahami dulu tentang placemaking pada RTH. Placemaking pada RTH, placemaking sendiri ada 4, yaitu standar placemaking, tactical placemaking, strategic placemaking, dan creative placemaking. Pada placemaking pada RTH kali ini, penelitian ini akan berfokus pada creative placemaking. Tipe ini akan memberikan ekspresi baru dengan tetap memperhatikan aspek budaya lingkungan sekitar sebagai bentuk ekspresi aktivitas seni dan budaya dijadikan identitas pada pengembangan ruang. Pendalaman pada creative placemaking memberikan ruang berekspresi yang sejalan dengan budaya dan lingkungan di Malioboro. Yang kedua, Malioboro. Malioboro sendiri diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti Malioboro atau karangan bunga. Lalu juga diambil dari bahasa eh, Inggris atau nama orang Inggris yang bernama Marlborough yang tinggal pada tahun 1811 hingga 1816. Keberadaan Malioboro tidak lepas dari konsep jalan Malioboro yang memanjang secara vertikal dari utara ke selatan dengan keraton sebagai pusatnya atau porsi imajinernya. Lalu yang terakhir, ruang terbuka hijau. Penjelasan ruang terbuka hijau sudah dijelaskan tadi. Di sini ruang terbuka hijau saya bagi menjadi 3, yaitu ruang terbuka hijau itu sendiri, pengertiannya, klasifikasi RTH, dan RTH yang ideal. Ruang terbuka hijau merupakan sebuah ruang yang mewadahi berbagai tanaman, baik itu tumbuhan alami ataupun buatan. Lalu klasifikasi RTH meliputi RTH yang diperuntukkan atau dilindungi dan terbangun. Lalu RTH yang ideal ada di angka 40% dari total luas wilayah dan dipergunakan untuk kepentingan umum. Lalu metode. Metode yang saya gunakan dalam penelitian jurnal ini adalah metode kualitatif dengan berfokus pada pengumpulan data dan jurnal melalui web dan juga mendalami bagaimana keberadaan fungsi RTH itu sendiri baik secara umum ataupun secara arsitekturnya. Kajian gambaran RTH dengan lokasi dampak dari keberadaan RTH di Malioboro, kesesuaian dengan kebutuhan dan teori serta pendekatannya. Wawancara di sini saya lakukan dengan membagi menjadi 3 narasumber berdasarkan pengunjungnya. Lalu survei. Saya melakukan survei lokasi guna menindak dan meliti kebutuhan yang ada serta dampak pada lingkungan sekitar. Kita masuk ke hasil dan pembahasan. Pembahasan pertama adalah parkiran Abu Bakar Ali yang berada di Ayo Malioboro, Jakarta yang akan direvitalisasi menjadi sebuah ruang terbuka hijau atau RTH guna menunjang keberadaan Malioboro sebagai sumbu filosofi. Parkiran ini memiliki luas sekitar 9.000 meter persegi dengan lokasi yang berada di selatan rel kereta api dan utara Malioboro.
Pada gambar tampak saya membagi menjadi 3, yaitu area hijau, area kuning, dan area merah. Area kuning di sini merupakan sebuah area hunian atau area warga. Area hijau merupakan area perdagangan atau Malioboro itu sendiri, dan merah merupakan site itu sendiri. Dari gambar ini tampak sangat strategis dengan dikelilingi berbagai objek dan lokasi di area tersebut. Di area ini banyak terjadi kegiatan sosial dengan bentuk yang sangat beragam. Area Malioboro sendiri sangat erat dengan unsur dan budaya serta tradisionalitas yang ada di Yogyakarta. Pembahasan ini kita persingkat menjadi 3, yaitu peran RTH, konteks sekitar, dan kreatif placemaking itu sendiri. Peran RTH memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan perkotaan dan yang berkelanjutan. Konteks sekitar, pembangunan RTH sebaiknya diarahkan pada integrasi harmonis dengan konteks sosial. Lingkungan dan juga ekonomi tersebut juga harus diperhatikan untuk memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan wilayah sekitarnya. Lalu creative placemaking. Dengan teori creative placemaking, pengembangan RTH akan sangat memperhatikan kekayaan lokal agar dapat terimplementasikan secara maksimal pada RTH. Pembahasan, revitalisasi area parkir Malioboro memerlukan perhatian yang khusus terhadap ragam bangunan, budaya, serta corak Indis dan Cina yang ada di sekitarnya. Keberadaan bangunan kontemporer juga menjadi faktor penting. Gaya Tionghoa yang menghiasi area tersebut, serta gaya Indis yang ada di perempatan menambah kekayaan visual area tersebut. Jadi area ini sudah sangat kaya secara visual. Penting juga untuk memperhatikan 2 aspek budaya utama, Tionghoa dan Indis tadi, agar berbaur dan membentuk lingkungan yang unik di sekitar Malioboro. Bangunan-bangunan di area ini, baik sengaja maupun tidak, mengikuti perpaduan kedua gaya tersebut. Sehingga lingkungan di area Malioboro sudah sangat terdevelop dengan 2 gaya tersebut yang bercampur menjadi satu. Lalu pembahasannya, dari hasil tersebut dapat diberikan sebuah rekomendasi RTH yang akan mencakup kebutuhan serta desain yang sangat seragam dengan lingkungan agar memberikan ragam budaya sekitar untuk tetap berkembang dan tidak menjadi ketimpangan visual yang ada, supaya visualnya dapat dilihat secara nyaman dan tidak ada ketimpangan di sana. Dari hal tersebut, pendekatan menggunakan teori placemaking dirasa sudah sangat sesuai untuk diaplikasikan setelah pendalaman terkait fungsi, parkiran kebutuhan, dan pendekatan teori placemaking sendiri. Selanjutnya dibutuhkan wawancara terkait saran, pendapat, dan keinginan para pengguna. Masuk ke wawancara. Pada penelitian ini saya membagi wawancara menjadi 3 berdasarkan pengunjung yang ada. Di sini pengunjung saya bagi menjadi 3. Yang pertama wawancara kepada mahasiswa, budayawan, dan juga pengunjung luar. Berdasarkan hasil wawancara pada gambar, dari pihak terkait pembangunan RTH Malioboro dapat disimpulkan bahwa semua pihak memberikan dukungan terhadap RTH tersebut. Dukungan ini berasal dari keyakinan bahwa RTH dapat memberikan manfaat yang signifikan, termasuk mendukung sektor pariwisata, menciptakan suasana baru, hingga menjaga lingkungan yang akan dapat menjadi solusi memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pengunjung. Pada dasarnya, rencana pembangunan ini diarahkan pada pelestarian nilai seni dan budaya. Dengan penekanan pada kebebasan seni dan bukan hanya orientasi komersial, keselarasan dengan esensi seni dan budaya menjadi landasan utama dalam perencanaan proyek ini. Kesimpulan, pengembangan ruang terbuka hijau atau RTH di Malioboro dengan pendekatan kreatif placemaking menawarkan kesempatan untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan, menggabungkan seni, budaya, dan desain dan kekayaan lokal dengan memperhatikan konteks sosial, lingkungan, dan ekonomi. RTH dapat meningkatkan kualitas lingkungan, memberikan nilai ekonomi tambahan, serta menjadi daya tarik wisata. Pendekatan ini juga mempromosikan nuansa alami komunal, menjadikan Malioboro sebagai ruang yang tidak hanya fungsional, namun memelihara esensi seni dan budaya. Dengan demikian, RTH di Malioboro menggambarkan komitmen terhadap perkembangan perkotaan yang berkelanjutan melalui harmonisasi antara kekayaan lokal dan prinsip kreatif placemaking itu sendiri yang dikombin menjadi satu. Mungkin sekian presentasi terkait penelitian saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.